Shalom saudara, luar biasa. Kita sudah ada di bulan Desember, semangat yang baru di awal bulan, dan juga kita akan merayakan Natal nantinya. Mana sukacitanya, coba angkat tangannya. Haleluya. Semua karena Tuhan, amin. Kita diberkati, Tuhan menyertai kehidupan kita, semua karena kasih sayang Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau yang melihat Tuhan Yesus, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, sebab kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
pada. Mari semuanya bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesus Tuhan, layak Engkau untuk ditinggikan, layak Engkau untuk disembah. Kami bersorak-sorai, kami bersukacita hanya karena-Mu Tuhan. Haleluya. Hiraya Rama Shaneri Raya Rama Shakara Rama Ya Rama Ya Rama Saneri Raya Rama. Hirama Ya Rama. Hirama Shakara Rama Ya Rama Shaneri Raya Rama Ya Rama. Rama Kata Neri Balai Rata Saneri Rama Ya Rama. Hirama Saneri Raya Rama. Rama Kata Naya Rama Se. Hirama Rama Ya Rama Rama Ya Rama Ya Rama Shaneri Raya Rama. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Mari semuanya angkat kedua tanganmu, serukan. Glory, glory, hallelujah.
disembah, dipuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Mari lebih lagi kita memuji Dia. Kami datang padamu Tuhan, membawa segala pujian kami Tuhan, membawa segala syukur kami. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yang ingin memuji Tuhan lebih lagi, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang padamu membawa segala pujian kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari semua yang angkat tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory. Amin. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Gloria bagi Engkau Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sama-sama serukan Gloria. Haleluya. Sukacita surga turun atas setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau nyanyikan glory, glory bagi Sang Raja. Semua
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari semua rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi bernyanyi Tuhan. Sampai hati kami mendengar Tuhan. Sampai jiwa kami percaya Tuhan. Sungguh Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku bertanya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku bertanya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Tuhan padamu. Mari setiap kita jujur pada Tuhan. Jikalau Engkau tak sanggup, mari semuanya bangkit berdiri. Tuhan, kadang kami tak sanggup Tuhan untuk menjalani segala sesuatu beban di dalam kehidupan kami. Tetapi mata kami Tuhan, mau kami arahkan kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya hanya kekuatan kami daripada-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau sentuh setiap hati kami Tuhan. Kau buatkan setiap jiwa kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus berdiri tegak Tuhan, bersama dengan Engkau menghadapi segala sesuatu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang selalu hadir, Engkau yang selalu ada, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku kan bernyanyi sampai
Inilah janji kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap mencari Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab disitulah titik kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala dia yang sampaikan Tuhan Yesus, semuanya daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua sehat-sehat. Kami bersyukur walaupun di luar sana suasana dingin, cuaca mendung, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hati kita, kerinduan kita, jiwa kita untuk datang beribadah kepadanya. Karena Tuhan sudah tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kita sepanjang minggu, bahkan secara khusus kita sudah mengalami ya penyertaan, perlindungan Tuhan selama 11 bulan. Hari ini tanggal 1 Desember. Berarti sebulan lagi kita akan akhiri tahun 2024 ini. Kita yakin bahwa semua yang datang pada malam hari ini atau pagi ini, saudara bisa merayakan Natal di tahun 2024. Karena itu mari manfaatkan waktu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita secara cuma-cuma. Kita maksimalkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena hidup ini kadang-kadang tidak bisa memprediksi diri kita sendiri. Ya. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan dari mana itu, dari Genteng, saudara, bahwa ada seorang ibu yang dipanggil oleh Tuhan. 1 bulan yang lalu mertuanya itu dipanggil Tuhan, mantunya itu dipanggil Tuhan 1 bulan yang lalu, dan kemarin sore itu mertuanya dipanggil Tuhan. Dan 2-3 hari yang lalu kita juga lihat ada pengalaman-pengalaman juga untuk jemaat kita, yaitu Ibu Melan. Ya, biasanya anak Tuhan ini setia beribadah sama Tuhan hampir kurang lebih 35 tahun. Dia tidak pernah absen kecuali kalau dia pergi ke luar kota. Kalau dia ada di Roko Jambi, dia tidak pernah absen beribadah. Seingat saya, setahu saya, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya, selama kurang lebih 35 tahun. Jadi kesetiaannya dia itu sungguh-sungguh teruji dan terbukti. Dan ini merupakan satu persiapan yang matang, yang benar-benar disiapkan dia selama sekian puluh tahun. Bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, anggota gereja, tetapi dia mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk ketemu dengan Tuhan. Dan ternyata ibu ini sudah ketemu dengan Tuhan di sorga. Dan saudara, malam itu juga saya ketemu dengan seorang istri. Dia lagi bincang-bincang dengan saya karena saya cukup mengenal dia juga sudah lama. Seorang istri ini cerita-cerita karena dia juga menghadiri atau ikut maisong di tempat duka untuk mengikuti kegiatan atau ibadah. Dan saudara tahu bahwa besok paginya saya kaget juga. Loh, kenapa? Kok tahu-tahu tadinya cuma ada 1 peti jenazah, kok sekarang jadi 2. Akhirnya ibu ini hampiri saya dan dia menangis. Om, suami saya dipanggil Tuhan. Kapan? Tadi pagi, jam 5 pagi. Padahal tidak sakit, tidak ada
tanda-tanda untuk meninggal. Tetapi itulah yang terjadi, meninggal. Hari ini dia diadakan kremasi karena bukan jemaat kita, jadi diadakan kepedotan sana ya. Nah, itulah hidup, begitu singkat. Makanya selama kita hidup, mari kita harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang serius ikut Tuhan, sungguh-sungguh setia. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan lihat satu kebenaran yang perlu kita renungkan di dalam kitab Ibrani. Pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 16. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai 16. Ya. Hari ini firman Allah akan berbicara tentang iman ya. 11 ayat 15 sampai 16. Iman berada antara dua keinginan. Iman berada antara dua keinginan. Bicara iman, kita akan membaca kitab Ibrani pasal 11. Satu pasal ini membahas, bicara tentang iman dari tokoh-tokoh perjanjian lama, ya. Diawali dengan keturunan Adam yang kedua yang bernama Habil. Terus Abraham, terus sampai tokoh-tokoh iman yang ada di dalam perjanjian lama disebutkan satu persatu. Jadi sepanjang 40 ayat Ibrani 11 ini, Allah memproklamirkan betapa penting orang Kristen hidup di dalam iman. Karena tanpa iman kita tidak bisa melihat Tuhan. Apalagi kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Itu tidak mungkin. Makanya anak Tuhan hidup harus bertumbuh di dalam iman. Karena dengan iman kita akan mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Di dalam iman kita akan mengalami jalan keluar pada saat kita mengalami jalan-jalan yang sulit. Karena iman, maka laut Kolsom dibelah dua. Karena iman, Sadrak Mesak bisa dilindungi di dalam dapur api. Karena iman, Daniel itu bisa dijaga dari mulut singa-singa yang sedang kelaparan sepanjang malam. Oh, Daniel tidak tersentuh oleh seekor singa yang buas. Dan masih banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Karena itu iman sangat penting. Tetapi kita kadang-kadang juga sudah punya iman yang banyak mengalami mujizat, banyak mengalami berkat, banyak mengalami perlindungan Tuhan, banyak mengalami kesembuhan, banyak mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang iman kita menjadi goyah, jadi bimbang, jadi lemah oleh karena mungkin masalah cobaan, masalah doa kita belum dijawab, masalah tekanan-tekanan hidup yang kadang-kadang iman kita mulai kembali berpaling kepada yang lalu. Nah, itulah pengalaman di dalam Ibrani pasal 11 ini yang memberikan pelajaran untuk kita supaya kita tahu mengapa hidup ini kadang-kadang mau kembali kepada masa lalu. Mau noleh ke belakang. Mau kembali kepada hidup yang lama. Kita akan lihat di dalam ayat 15 sampai 16. Berkata demikian. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal
yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, maksudnya ke Mesir ya. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 15, orang-orang Israel mau kembali ke tanah Mesir. Ya, pasti tanah Mesir itu secara lahiriah, walaupun status mereka sebagai budak selama ratusan tahun, tapi secara lahiriah mereka masih bisa makan, masih bisa hidup. Nah, itulah yang membuat pikiran mereka, daripada kita di tengah jalan menuju ke Kanaan harus melewati padang gurun yang keras, tandus, panas, dingin, banyak tantangan, lebih baik kembali kepada Mesir. Tetapi ayatnya yang ke-16 dikatakan mereka bilang tidak, kita harus maju. Ya, kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang bernilai. Bukan hanya masalah makan minum, bukan masalah ladang, masalah kebun, masalah ternak, masalah rumah. Tetapi yang disediakan oleh Allah adalah masalah kekekalan yang dikatakan oleh Alkitab itu sorga. Kehidupan kekal. Itu yang harus diperjuangkan. Itu yang harus kita imani sampai akhir hidup ini. Nah, kenapa kadang-kadang orang Kristen bisa ingin kembali kepada masa lalu? Kepada dunia lama, kepada Mesir dunia. Kita lihat ayat 15, keinginan untuk kembali di dalam ayat 15. Karena pada hakikatnya manusia itu semua berasal dari satu tempat yang telah kita tinggalkan. Makanya sering kali ingat kepada masa lalu, karena masa lalu pernah kita tinggalkan. Apa itu masa lalu yang kita tinggalkan? Di dalam ayatnya yang ayat 23 bagian A berkata begini, Roma pasal 6:23. Roma 6:23 berkata begini. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Ini loh yang seringkali membangun pikiran iman kita ini ingin kembali kepada masa lalu, kepada masa lalu dosa itu. Ya. Mungkin pada waktu kita ikut Tuhan, kok sulit ya hidup ini, kok berat ya. Dulu sebelum kenal Tuhan, kok gampang, mudah, cari uang gampang, ya. Nggak usah repot-repot, banting tulang dari pagi sampai malam. Ada orang hidupnya hanya senang main judi, wah itu enak, taruhan enak, apalagi zaman-zaman kompetisi. Piala-piala sepak bola dunia, wah lebih baik kita taruhan, lebih baik kita ikut judi online. Sekarang justru berbahaya saudara. Dan ini masa-masa dosa, masa lalu yang seringkali muncul di pikiran perasaan kita, sehingga ingin kembali kepada masa lalu. Kalau ingin ikut Tuhan kok sepertinya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh berbicara ini, tidak boleh bertindak ini, tidak boleh melakukan ini. Kok semuanya dikekang dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dosa inilah yang sering membawa orang kembali kepada masa lalu. Dan sekarang siapa biang keladinya?
yang mempengaruhi pikiran masa lalu, mempengaruhi keinginan masa lalu ini yang seringkali kita ingin kembali. Nah, kita akan lihat sumbernya dulu. Sumbernya dari mana? Seperti Paulus katakan, aku ingin berbuat baik. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi kok yang jahat kulakukan? Aku ingin berpikir yang positif. Kenapa? Justru yang muncul di dalam pikiranku selalu negatif, selalu jelek. Padahal Tuhan bilang, pikirkanlah yang baik, yang manis, yang kudus, yang mulia, yang suci. Tapi yang timbul di hatiku, pikiranku selalu yang jelek-jelek. Karena ada yang menunggangi, ada yang menguasai untuk kembali kepada masa lalu. Kita lihat di dalam ayat berikutnya. Siapa itu? Wahyu pasal 20 ayat Wahyu 20 ayat 10. Ya, kita lihat inilah yang menunggangi saya dan saudara. Ayat 10 berkata demikian. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi penunggang yang mengendalikan keinginan pikiran kembali ke masa lalu adalah siapa tadi? Iblis. Contoh itu Adam. Adam itu sudah dikasih fasilitas yang serba wah di Taman Eden. Semua serba ada. Mau makan apa saja ada. Mau makan buah apa saja tersedia. Mau jalan-jalan di Taman Eden semuanya aman, damai. Aman, tidak ada gangguan. Semua hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah semua tunduk hormat kepada Adam dan Hawa. Jadi dulu awalnya singa harimau itu tidak buas seperti sekarang. Semua tunduk kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa ini dia mulai ditipu oleh si ular, si iblis ini. Yang pertama pikiran. Setelah pikirannya dikendalikan perasaan. Setelah perasaannya matanya dikuasai oleh iblis. Dan terakhir tindakan. Ambil. Itu buah yang dilarang oleh Allah. Dia tertipu. Bukan buah-buahannya yang berdosa. Bukan Taman Edennya yang berdosa. Tapi yang berdosa, yang membuat dia berdosa adalah iblis yang menyamar melalui si ular. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Mereka berdua kehilangan tempat tinggal yang aman, yang kekal. Semua sirna. Begitu juga dengan anak Tuhan, sudah punya iman. Tapi kemarin dulu saya ditelepon oleh seorang suami istri. Ini anak Tuhan ini, dia menanya. Sudah menikah? Dia bilang, saya mau pindah agama. Saya mau pindah kepercayaan. Tidak mau jadi orang Kristen. Loh, kenapa? Tidak enak. Tidak enak. Saya bilang, jangan langsung mengambil keputusan. Terlalu cepat. Doa. Cari Tuhan, datang ke gereja supaya imanmu bertumbuh. Enggak, saya tidak kuat menghadapi persoalan rumah tangga, menghadapi masalah istri, dan seterusnya. Saya katakan, bertahan ikut Tuhan. Seberat apapun, jangan sampai tinggalkan imanmu. Kalau engkau tinggalkan iman di dalam Kristus, engkau akan menjadi anak Tuhan yang kalah. Dia bilang, iya.
Ya, itu cuma lewat WA, saya tidak pernah ketemu secara fisik, secara langsung ya. Nah, saudara, inilah penyebab kenapa seringkali ingin kembali kepada masa lalu, karena ada biang keladi yang disebut adalah iblis. Yang tadi iblis itu tidak mau dia hidup sendiri di neraka. Tidak mau dia menderita sendiri di neraka. Itu sebabnya dengan banyak cara, dengan banyak trik-trik untuk menipu, membujuk, merayu manusia, khususnya merayu anak-anak Tuhan supaya terseret oleh pengaruh iblis ini. Karena dia sadar bahwa iblis itu satu saat akan dilempar, dibuang ke dalam mana? Ke dalam lautan api yang disebut dengan bahasa umum adalah neraka. Ya, jadi iblis itu tempatnya memang di neraka. Kalau kita sampai terpengaruh oleh bujukan iblis untuk kembali kepada masa lalu, waduh, kita ini mengalami satu kerugian yang besar ya. Termasuk juga yang masuk ke sana itu nabi-nabi palsu. Makanya akhir-akhir ini berwaspada, jaga, filter dulu imanmu, rohanimu, saring dulu, jangan asal menerima khotbah-khotbah lewat YouTube, lewat media dan lain-lain. Saring dulu, jangan terpengaruh. Kalau tidak alkitabiah, jangan langsung ditelan begitu saja. Mungkin kedengarannya, ajarannya baik, cara penyajiannya juga bisa diterima logika. Tetapi kalau ajaran-ajaran ini menyimpang firman Allah, itu yang disebut adalah ajaran nabi-nabi palsu. Kalau saudara dengar di dunia ini barang-barang palsu itu sudah lazim. Emas palsu, barang palsu, dan lain-lain palsu semua, itu wajar. Tapi yang lebih berbahaya, cara kerjanya adalah ia punya predikat, aku nabi. Nabi dari Tuhan. Wah, kalau sudah mengatakan nabi dari Tuhan, apalagi selalu berkata, Tuhan menyuruh aku, Tuhan memerintahkan aku, Tuhan mengajar aku, Tuhan atas nama Tuhan. Yang pada sebenarnya bukan. Itu ajaran yang benar. Itu yang disebut nabi-nabi palsu. Dan mereka juga nanti akan masuk dalam siksaan di dalam api neraka. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang bodoh secara rohani, yang mudah dipengaruhi, mudah ditipu dengan ajaran-ajaran yang bertentangan oleh firman. Supaya kita jangan menoleh kepada masa lalu. Yang kedua, kenapa? Penyebabnya di dalam Yakobus pasal 4, kita lihat Yakobus 4 ayatnya yang ke-14 berkata begini. 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah hidup kita. Hidup manusia di dunia ini digambarkan seperti uap. Saudara tahu uap ya? Kelihatan. Sebentar saja. Tiba-tiba ada angin kencang. Hilang itu uap. Lenyap. Itulah hidup kita di dunia seperti uap. Makanya kita harus sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Sebaik apapun,
Siapa yang tidak mengenal yang namanya Habil? Dia seorang keturunan manusia yang kedua di Taman Eden. Dia rohani, dia sungguh-sungguh ibadah, dia sungguh-sungguh memberikan korban yang terbaik untuk Allah. Tapi karena dia adalah manusia, dia ternyata dikasih umur pendek. Habil mati dengan cara-cara yang tidak wajar. Padahal dia sudah memberikan yang terbaik. Memberikan korban yang terbaik. Memberikan ibadah yang terbaik. Yang bisa menyenangkan Bapa di sorga. Tapi dia dikasih umur pendek. Malah yang jahat, yang namanya Kain, umurnya panjang. Itulah gambaran hidup kita di dunia. Makanya saudara jangan membandingkan atau mengukur bahwa orang yang umurnya pendek itu katanya jahat. Umur yang panjang itu katanya baik. Belum tentu. Mengapa? Kita lihat di dunia banyak orang jahatnya minta ampun di dunia, tapi kok umurnya panjang? Kok lebih tua daripada yang lain? Itu bukan karena diukur umur panjang pendek. Di hadapan Tuhan bukan itu ukuran. Kalau dia dikasih umur panjang dalam usia yang masih lanjut, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada orang ini supaya bertobat. Supaya di masa tuanya dia menerima Yesus sebelum terlambat. Nah, saudaraku, ini hidup seperti uang. Kelihatan sekarang. Hari ini kita gagah. Hari ini kita bisa melihat wajahnya. Hari ini kita bisa mendengar nasihatnya. Hari ini kita bisa makan bersama satu meja dengan orang yang kita cintai. Tapi siapa nyangka kini sudah berpisah begitu cepat. Ini hidup kita di dunia. Karena itu, karena hidup ini seperti uap. Mari hargai hidup ini sebaik mungkin. Mengasihi Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan sebaik mungkin. Setia melayani sebaik mungkin. Supaya pada saat kita kembali kepada Bapa di sorga, kita tidak sia-sia. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani dari 40 ayat itu ada banyak orang-orang yang mati syahid. Ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang dilempar ke dalam lubang singa, ada yang mati dirajam, ada yang hidup di hutan, ada yang tidak punya apa-apa. Tapi mereka tetap bertahan. Karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada janji yang dikatakan janji yang kekal. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Ayat 16, keinginan untuk maju. Yang tadi itu keinginan untuk kembali ke masa lalu. Yang didalangi oleh iblis. Sekarang keinginan untuk maju. Kita harus maju dan tidak boleh kembali. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita mempunyai Allah yang sangat baik. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Mazmur 103. Coba kita lihat ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai kedua. Ya, begini kata Daud. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Daud perintahkan jiwanya, perintahkan hidupnya untuk bersyukur, memuji, menyembah Allah. Dia katakan jangan sampai lupakan Allahnya dia itu adalah Allah yang baik. Kalau saudara baca ayat 3 dan seterusnya, ya, kebaikannya dihujukkan menebus kita dari dosa, mengampuni kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita dari maut dan seterusnya. Itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Makanya anak Tuhan, jangan melihat yang hal-hal yang misalnya doa kita kok tidak dijawab. Kenapa kita kok tetap hidup kok seperti ini terus, tidak ada kemajuan. Kenapa masalahku kok tidak selesai-selesai. Kenapa penyakitku kok tidak sembuh-sembuh. Jangan lihat hanya itu toh. Kita harus melihat hal yang positif bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang maha baik, tidak ada alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berhenti melayani. Tidak ada alasan kita berhenti untuk berkorban. Tidak ada alasan kita untuk berhenti berdoa. Tidak ada alasan kita untuk berpuasa. Justru kita punya Allah yang baik, kita akan terus lakukan hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan. Yang kedua, Allah kita bukan hanya Allah yang baik, kita mempunyai Roh Kudus sebagai penghibur hidup kita. Yohanes kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 berkata begini. Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi di sini Tuhan menjanjikan penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Saudara, hiburan yang diberikan oleh manusia itu terbatas. Siapapun, sebaik apapun yang diberikan oleh seseorang kepada kita, itu ada batasnya. Apalagi hiburan-hiburan yang datang dari orang luar. Orang yang tidak bertobat, yang selalu menawarkan hiburan. Kalau kamu stres, kalau kamu sedih, kalau kamu depresi, pergi ke diskotik, minum-minum, pasti terhibur. Kalau engkau bingung, judi aja. Kalau engkau susah, pergi ke tempat-tempat yang terlarang. Itu tawaran-tawaran dunia. Tetapi kita punya penghibur yang dikatakan oleh Alkitab adalah Parakletos. Itu penghibur yang dari Roh Kudus. Penghibur Roh Kudus ini, dia selalu siap 24 jam untuk menghibur saudara dan saya. Mungkin saudara sendirian, mungkin kau sedang kedukaan, mungkin kau mengalami luka batin, mungkin kau mengalami kekecewaan, mungkin kau ditinggal oleh anak yang kau sayangi, mungkin engkau disakiti oleh anggota keluarga kita, mungkin engkau disakiti oleh sahabat karib kita, teman kita, hoping kita, dan lain-lain. Enggak apa salah. Yang penting saudara harus memiliki Roh Kudus. Dia selalu siap 24 jam untuk menemani, menghibur, menguatkan, memberikan harapan, semangat hidup. Sehingga engkau tidak perlu kehabisan penghiburan di dalam Tuhan.
selalu ada hiburan yang ilahi. Yang kedua, yang ketiga, kita mempunyai Alkitab, buku yang terbaik. Saat saudara mengalami jalan buntu, saudara bukalah Alkitab dengan iman. Bukalah pasal 3 ayat 16-17 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, beruntung kita punya Alkitab dengan ditulis dalam bahasa Indonesia. Andai kata kita ini punya Alkitab ditulis dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu hanya beberapa persen kita mengerti. Dan mungkin mudah ditipu oleh yang menyampaikan, bisa dimatuk manipulasi kebenaran-kebenaran yang sejati. Misalnya begini, wah itu perjanjian lama, itu zaman Taurat. Perpuluhan itu gak ada zaman sekarang. Kita zaman anugerah. Saudara, Alkitab sendiri menulis. Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang menjadi milik kaisar, itu harus kembalikan kepada kaisar. Apa itu? Pajak. Anak Tuhan harus disiplin bayar pajak. Pajak rumah, pajak mobil, pajak bisnis, pajak apa saja. Karena negara itu income-nya sebagian besar dari perpajakan. Mungkin ada pertanyaan, begini, tes. Toh kalau ada oknum-oknum menyalahkan pajak, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Tugas kita, apa yang menjadi milik kaisar itu kembali kepada kaisar. Yang kedua, apa yang menjadi milik Allah, ya dimaksud itu perpuluhan, kembalikan kepada Allah. Itu sudah jelas. Jangan disalah tafsirkan. Banyak pengkhotbah cari nama, cari sensasi, cari pengikut. Tidak perlu kasih ini. Karena itu di dalam ayat ini berkata, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita beruntung punya firman yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap hari saudara bisa baca, bisa renungkan dimanapun saudara tinggal dan berada. Apalagi Alkitab kita sekarang semakin praktis. Tidak perlu bawa Alkitab dalam bentuk buku seperti zaman dulu. Memang tidak salah. Sampai sekarang juga ada pendeta hamba Tuhan yang tidak mau pakai Alkitab yang ditulis di HP ini. Dia tetap pakai Alkitab cetakan dalam bentuk buku. Tidak masalah. Yang penting esensi daripada firman itu bukan masalah elektrik atau tidak. Saudara, ada satu anak kecil yang duduk di sekolah minggu di sini. Dia ikut sekolah minggu dari kecil. Setiap kali dia dikasih uang oleh bapak ibunya, uang sangu di sekolah, orang tuanya bilang begini sama anaknya,
Kamu dikasih uang jajan sama bapak ibu. Contoh misalnya 500 rupiah. Itu kan berkat melalui aku, melalui bapak ibu. Tolong ini berkat dikeluarkan 10% per bulanmu. Jadi kalau dikasih 500, dia per bulannya 50 rupiah. Kumpulkan setiap kali. Kalau minggu kan libur, tidak sekolah. Kumpulkan. Jadi selama 6 hari sekolah, setiap kali dia ke ibadah ke gereja, kumpulkan 50 rupiah kali 6 hari. Berapa? 300 ya? 50 kali 6. Dia masukkan ke peti per bulan. Itu dia dari kecil. Terus naik sampai SD, SMP, SMA. Dia lakukan. Terus sesuai dengan berkat 1 minggu dia dapatkan. Dari ayah atau mungkin dikasih pamannya atau ada berkat-berkat di luar uang jajan. Karena orang itu tidak selalu dapat berkat dari itu toh. Ada juga berkat-berkat yang tak terduga. Iya kan? Dari mana, dari siapa bisa Tuhan pakai orang ini. Dia kasih. Lebih berarti per bulannya banyak. SMP, SMA. Itu rutin saudara. Sebulan karena SMA sudah sampai kuliah masuk perguruan tinggi. Dia tidak pernah absen. Kasih perpuluhan. Ya namanya belum bekerja kan lain perpuluhannya dengan orang yang sudah punya gaji ya. Saudara tahu semester 9 belum diwisuda. Dia sudah dapat panggilan pekerjaan di Jepang saudara. Di Jepang. Belum lulus. Tapi peluang pekerjaan itu sudah Tuhan siapkan. Dia lulus di wisuda, langsung kerja di luar negeri. Nah gampang. Cari kerjaan di Jepang, di luar negeri. Itu butuh seleksi begitu ketat. Ini karena mereka tahu dia ajar firman. Makanya kalau saudara bingung, takut, khawatir, masih sangsi bimbang tentang ajaran Kristus, tentang iman Kristus, tentang kebenaran Kristus, baca Alkitab, baca firman, baca firman, baca firman. Karena firman itu Allah, firman itu adalah pribadi Allah yang bisa mengubah nasibmu sejelek apapun kalau engkau hidup taat kepada firman. Sehingga tidak ada pikiran, perasaan untuk kembali kepada masa lalu yang ujung-ujungnya adalah lautan api. Kita akan maju terus mengikut Tuhan, maju terus melayani Tuhan, maju setia ibadah sama Tuhan. Maka Tuhan juga akan janjikan bukan hanya hal-hal yang bersifat materi, sampai sorga pun disiapkan orang yang maju di dalam Tuhan. Amin. Kita di dunia hanya sementara saudara. Berapa lama sih hidup di dunia? 80 tahun. Saya punya saudara 10 bersaudara. Saya sudah katakan di persemayaman, untuk datang ke dunia diawali dengan anak sulung. Tapi untuk kembali meninggal dunia tidak selalu diawali dengan anak sulung. Kadang-kadang anak bungsu bisa dipanggil lebih dulu. Saya punya saudara 10 yang mati dulu. Anak nomor 3 yang meninggal. Yang meninggal yang kedua anak nomor 4. Nomor 1 masih hidup sampai sekarang. Usianya 85 kurang lebih 80. Nomor 1 masih hidup. Nomor 3 duluan. Nomor 2 sudah duluan. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara ya. Ya, lakukan apa yang menjadi tugas kita. Jangan menoleh ke belakang, maju terus
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.